Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bangkuang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Wali kelas 1 sampai 6, dan Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Puji Pandu Puspitasari. Saya peserta desiminasi PPKG gelombang kedua tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut SEM, yaitu Sport Education Model, yang bertemakan sehat bugar dengan permainan tradisional, yaitu permainan gobak sodor. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa itu SEM. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Lalu yang ketiga, pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Lalu yang keempat, bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK, yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada program sehat dan bugar dengan pemahaman tradisional. Ini semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Nah, selain isu sosial adil gender dalam PJOK, juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik murid, pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ditugaskan untuk berbagi praktik baik dalam PPKG yang selama 3 bulan ini saya ikuti, yaitu tentang rencana tindak lanjut program PJOK kami. Sasarannya adalah murid dan guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari program ini yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Dan yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati terwujudnya. Dan yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah tujuan program dari SEM ini, Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi di sini harus kita ajarkan untuk bagaimana bisa berperan aktif dalam pembelajaran dalam proyek ini. Lalu capaian yang diharapkan dan langkahnya. Capaian dan tujuan ya, pemahaman tentang aturan, pengembangan tentang keterampilan individu, pemahaman teknik, taktik dan strategi, sportivitas dan kerjasama, dan terakhir kepemimpinan dan tanggung jawab. Lalu di sini ada peran, Bapak Ibu bisa lihat, peran di sini semua siswanya terlibat aktif, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Semua siswa terlibat aktif dalam proyek SEM. Ini ada yang menjadi panitia, pelatih, wasit, manajer,
peserta, supporter, dan tim dokumentasi serta sebagainya ya. Lalu peran guru kita di sini sebagai apa? Peran guru. Di sini peran Bapak Ibu sebagai fasilitator atau pembimbing dalam proyek SEM ini Bapak. Dan berkolaborasi dengan guru mapel serta wali kelas. Jadi saya harapkan di sini semua Bapak Ibu guru dapat berkolaborasi, terutama Bapak Ibu wali kelas dalam membimbing peserta didik nanti yang terlibat di dalam proyek SEM ini. Lalu ada langkah di sini untuk langkah-langkahnya itu pembahasan dalam technical meeting. Jadi sebelum pelaksanaan akan kita adakan technical meeting terdahulu. Lalu latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga menganalisis pertandingan dan turnamen. Keempat, penyelenggaraan kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang terakhir, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, lalu di sini ada lini masanya, Bapak Ibu. Lini masanya di sini saya memilih karena ini proyek, jadi kita harus memprogramkan itu dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yaitu di sini saya akan melini masanya di bulan Februari. Lalu lanjut ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama struktur program. Adapun struktur program di sini yaitu program kegiatan kurikuler di SDN 3 Bangkuang. Yang dimana kurikuler itu Bapak Ibu kita mengambil tidak adanya jam mata pelajaran. Jadi apabila jam itu tidak ada, kita bisa mengisi dengan waktu SEM ini Bapak. Lalu yang kedua, murid yang terlibat adalah murid kelas 1 sampai 6 untuk siswa laki-laki dan perempuan. Ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari, ya yang tadi yang saya sebutkan lini masanya ya. Lalu yang keempat, pelaksanaan program sehat dan bugar dengan permainan tradisional yang akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Karena ini sifatnya outdoor ya Bapak Ibu, karena gobak sodor kan, jadi kita memerlukan halaman. Lalu yang kedua, mitra dalam komunitas. Nah, mitra di sini berarti saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu ya, yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah itu sendiri dan seluruh guru yang terlibat ya. Untuk guru-guru yaitu adalah wali kelas dan guru mapel. Lalu yang kedua, mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba. Bapak Ibu di sini bisa menyiapkan anak didiknya sebagai ada yang sebagai peserta, misal dari kelas 1 sampai kelas 4 itu sebagai peserta. Yang dari kelas 5 sampai kelas 6 itu bisa dijadikan ini sebagai wasit, ini sebagai panitia inti, ini sebagai yang lainnya ya, segala kayak tim dokumentasi. Jadi kita di sini bisa membagikan peran itu untuk anak-anak dengan cara kita membimbing mereka. Lalu yang terakhir, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid itu sendiri. Lalu yang slide selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah di sekolah SDN 3 Bangkuang adalah 11 orang. Jadi perkiraan saya untuk jumlah kita di sini, Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah itu ada sekitar 11 orang ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, murid yang berjumlah 65 orang. Setiap kelas dan akan mengirimkan perwakilan untuk menjadi peserta, supporter ataupun sebagainya ya. Lalu yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kegiatan kompetisi. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana
termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayagunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola atau sejenisnya dan lapangan yang cukup luas. Untuk rencana evaluasi, ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM, umpan balik dalam murid, tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi, lalu refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif dan terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika yang baik. Menunjukkan etika olahraga yang baik. Lalu yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, di sini ada kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan itu yaitu ada di pengelolaan waktu, Bapak Ibu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kadang-kadang kita ada waktu yang tidak kita inginkan, misalnya ada pembelajaran yang tidak bisa kita lewatkan. Jadi kemungkinan apabila terjadi hal seperti ini, maka kegiatan bisa kita undur, mencari waktu yang tepat. Lalu kedua, ada faktor alam atau cuaca, yang dimana lapangan outdoor akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca, Bapak Ibu. Terkadang kalau misal pada saat kita mau melaksanakan kegiatan, tiba-tiba harinya hujan. Jadi itu kemungkinan tantangan ya dalam pelaksanaan ini. Lalu ketiga, ada motivasi peserta. Nah, motivasi peserta ini kesulitan dalam manajemen termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Perbedaan kemampuan di sini biasanya itu terjadi kan di kelas rendah, Bapak Ibu. Tidak mungkin kelas rendah melawan kelas tinggi. Biasa makanya nanti di sini kita akan atur sedemikian rupa bagaimana biar anak-anak ini semua bisa berperan aktif dan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Lalu ada keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dalam dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Ya, mudah-mudahan kemungkinan tantangan ini tidak terjadi. Untuk mendapatkan solusinya, yaitu di sini saya juga menuliskan solusinya apabila tantangan itu terjadi, yaitu di sini ada penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Dan kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Dan ketiga, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek ini, Bapak Ibu. Itu adalah kemungkinan solusi yang saya buat. Baik Bapak Ibu, sampai di sini penyampaian saya tentang SEM Sport Education Model, tentang permainan tradisional yaitu gobak sodor. Apabila ada salah dan kurangnya harap dimaklumi. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang mengerti? Tanya. Silakan Pak. Tadi Ibu menjelaskan bahwasanya tujuan program SEM itu salah satunya adalah menginginkan untuk mencapai
siswa yang berprestasi. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah atau program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Hairul. Baik, apa saja yang langkah-langkah yang akan saya siapkan untuk mencapai tujuan itu ya Pak? Ya. Di sini sudah saya tulis Pak, langkah-langkahnya itu pembahasan dalam technical meeting, lalu ada latihan Pak dalam pengelolaan kegiatan ini. Jadi selama proyek ini berlangsung, maka disitulah Bapak Ibu Guru berperan aktif untuk berkolaborasi dengan saya untuk membimbing peserta didik dalam mengikuti proyek ini. Jadi seperti misalnya Bapak wali kelas 6 bisa membimbing siswa-siswinya melatih salah satu peserta didiknya menjadi wasit. Jadi berkolaborasi dengan guru mapel, yaitu saya sendiri Pak. Lalu melatih misalnya guru PAI bisa melatih peserta didik bagaimana caranya untuk memimpin doa di dalam pertandingan nanti. Lalu ada misalnya guru matematika ya, guru matematika atau wali kelas 5 bisa membimbing peserta didiknya bagaimana cara penghitungan skor dalam permainan ini nanti. Kira-kira begitu Pak bayangannya atau penjelasan dari saya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti berbagi praktik baik tentang rencana tindak lanjut SEM Sport Education Model sehat dengan tema sehat dan bugar dengan permainan tradisional yaitu gobak sodor. Saya Puji Pandu Puspitasari, peserta desiminasi PPKG gelombang kedua tahun 2024, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.